worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa berlimpah-limpah di dalam seluruh kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi setiap kita pada saat hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa untuk ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah melalui online pada saat ini. Tuhan mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Amos Hosea, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, biarlah firman Tuhan yang diberitakan boleh memberkati setiap kami, boleh memulihkan, menyembuhkan, memberikan kekuatan bagi setiap orang yang menyaksikan dan mendengarkan, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk worship leader Saudara Dave. Tuhan, Engkau juga mengurapi dengan kuasa-Mu. Setiap pujian dan penyembahan boleh menjadi berkat dan berikan kekuatan penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, buat tim media yang mempersiapkan segala sesuatu, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terlibat untuk mempersiapkan ibadah online saat ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengurapi mereka Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, buat jemaat-Mu yang mendengarkan, menyaksikan ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka mengalami kuasa Tuhan sehingga mereka dijamah, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama, bersuka cita dan mengucap syukur di dalam segala hal dan dalam segala keadaan, sebab Dia Allah yang baik. Mari dengan pujian pengagungan di hadapan Raja kita. Come on, menarilah dan bersuka citalah. Sama-sama katakan, hey. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Amin. Kasih setia-Mu besar selamanya. Oh yeah. Katakan pujian ini. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Katakan panjang dan lebar. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Oh, kasih setia-Mu besar selamanya. Angkat tanganmu dan katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus.
katakan, oh tiada terukur. Haleluya, come on. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Hey. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hey, hatiku bersyukur, katakan, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Mari biar terus memuji Tuhan, come on. Mulut kami penuh dengan pujian, mengagungkan Engkau, mengagungkan kebesaran-Mu Bapa. Tidak terukur kasih setiamu dalam kehidupan kami, selalu baru setiap hari. Haleluya. Berikan senyum buat kiri kananmu, terus katakan, Allah kita baik, Allah kita baik, Allah kita baik. Haleluya, come on. Mari bersama-sama dengan pujian di hadapan Raja kita. Angkat kedua tanganmu, sukacita. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Bisikan buat kiri kananmu, katakan, hey, kasih setiamu besar selamanya. Oh yeah, kasih setiamu besar selamanya. Oh yeah. Sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Tetap naikkan pujian pengagungan bagi Raja kita. Come on. Open the eyes of my heart, Lord. Buka mata dan hati kami agar kami dapat terus melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Buka mata dan hati kami agar kami dapat terus menikmati anugerah-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Come on, church. Angkat suara, katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy.
Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Come on, katakan. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sing it, holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. And I want to see you. One more time, say holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. So high, lift it up. Hallelujah. Shining in the light of your glory. Come on. Pour out your power and love as we sing. Holy, holy, holy. To see you high and lifted up. Sing it. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Holy, holy, holy. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Holy, holy, holy. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Holy, holy, holy. Say, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Oh, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. And I want to see you, Lord. Yeah, yeah. Oh, yeah. Open the eyes of my heart. Let me see you, Lord. Hallelujah. You are worthy to be praised. Oh, we give you all the glory. We give you all the praise. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yeah. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, untuk dalam segala hal dan segala keadaan Engkau Allah yang tetap peduli akan kami. Engkau satu-satunya pribadi yang mengerti akan kehidupan kami. Engkau pencipta, Engkau pemilik sepenuhnya kehidupan kami. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau mengerti, Engkau peduli. Dengan pujian ini bersama. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat
mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia pinta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bersama dengan pujian ini katakan, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Ini janjinya bagi saudara dan saya. Katakan, Tuhan tak pernah berdusta. Amin. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, mari katakan, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia pinta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kami percaya mujizat-Mu disediakan bagi kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Mujizat itu nyata bagi kami, sebab kami hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kami percaya mujizat-Mu disediakan bagi kami. Hidup dalam anugerah-Mu, dalam kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Oh, kami tetap
takut apapun, sebab kami tahu Engkau bersama kami dalam musim hidup kami, dalam setiap langkah kami. Tenanglah kini hatiku, sebab ku tahu siapa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Oh, haleluya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau Tuhan yang kami panggil Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu memegang tangan kami, memberikan kami kemenangan. Engkau Tuhan gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Pada saat itu Tuhan, Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Walaupun kami tidak bersama-sama dalam sebuah gedung gereja, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang maha hadir dan mengetahui persoalan kami. Mari Tuhan, Engkau berfirman, supaya firman Tuhan adalah kebenaran, memberikan kami kemerdekaan rohani. Sehingga pada waktu kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami yang punya masalah kami tahu firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Silakan dulu Bapak sekalian. Pada saat ini kita beribadah hari Minggu. Ada ibadah yang seperti ini dan ada ibadah live streaming. Jadi Bapak Ibu sekalian, jam 10 kita memulai tanggal 12 Juli adalah ibadah live streaming jam 10 langsung dari gereja. Silakan Bapak Ibu sekalian membuka channel GB Ebenezer Official. Jam 10 itu live streaming dari ibadah kita. Puji Tuhan, jadi hari Minggu kita ada ibadah yang seperti ini dan ibadah yang di gereja. Puji Tuhan. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Karena judul khotbah saya adalah Miracle of Jesus Christ. Saya bacakan di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai seterusnya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4 berkata, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saya membaca dampak yang luar biasa dari COVID-19. Indonesia berpotensi mengalami sebuah resesi, dampak ekonomi yang katanya jauh lebih berat ketimbang krisis moneter 1958. Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa yang namanya pertumbuhan yang disebut dengan produk domestik bruto Indonesia dalam kuartal berjalan di tahun 2020 mengalami proyeksi yang suram. Kementerian Tenaga Kerja mengatakan dampak corona dahsyat katanya. 13,9% perusahaan kurangi karyawan. Ada 49,6% perusahaan memutuskan untuk merumahkan sebagian besar pekerjanya. Dan mereka mengalami masalah karena tidak menambah maupun mengurangi jumlah tenaga kerja sekitar 36,5%. Kemenaker juga mengatakan dan mencatat ada 96% perusahaan terkena dampak dari pandemi corona. 57,1% perusahaan mendapat pendapatannya menurun akibat yang namanya pandemi corona ini.
39,4% perusahaan yang berhenti beroperasi akibat corona. Dan hanya 1% perusahaan yang mengaku pendapatannya meningkat selama pandemi virus corona. Badai PHK juga menghantam yang namanya industri penerbangan Indonesia. Saudara, Garuda Indonesia mengalami masalah, dan juga ada sebuah penerbangan swasta yang besar seperti Lion Air juga menghadapi pemangkasan atau pengurangan tenaga kerja. Kurang lebih 2.600 pekerja dari Lion Air, sebuah perusahaan yang besar di Indonesia, itu mengalami yang namanya PHK atau pengurangan. Susi Air ini pemiliknya adalah Ibu Susi Pujianti. Dia mengatakan, ya, ini peristiwa yang menakutkan. Pandemik virus corona menakutkan, padahal waktu dia jadi menteri itu nelayan-nelayan asing itu takut semua. Negara-negara takut sama Susi Pujianti. Tetapi Susi Pujianti mengatakan imbas virus corona itu begitu luar biasa. Saudara, bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit seperti ini? Saya selalu mengatakan bahwa jemaat, ini rumusnya T ditambah R sama dengan H. Jangan lupa jemaat Tuhan. Boleh ikuti bersama dengan saya? Boleh ikuti? T ditambah R sama dengan H. T adalah tantangan, persoalan. Tadi yang saya katakan tadi, yang saya bacakan hasil sebuah penelitian pandemik virus corona memberikan dampak besar, itu tantangan. Sementara saya menyampaikan firman Tuhan ini, mungkin ada di antara bapak sekalian juga mengalami dampak imbas dari virus corona, itu tantangan. Kalau suami ternyata jadi berubah, dulu imut-imut sekarang amit-amit, itu tantangan. Kalau kita mengalami sakit penyakit yang dokter katakan gak ada obatnya, itu tantangan. Kalau sekarang kita sudah melamar pekerjaan, anak kita sudah jadi sarjana atau belum dapat pekerjaan, itu tantangan. Kita punya hutang-hutang belum terselesaikan, tagihan kita belum bisa selesaikan, itu tantangan. Tetapi saya selalu katakan bahwa jemaat Tuhan, T tidak otomatis jadi H. Apa itu H? Hasil yang kita terima. Kenapa? Karena ada yang namanya R. R adalah respon. Rumusnya berbunyi tantangan ditambah respon, itulah hasil yang kita terima. Seringkali ketika orang menghadapi tantangan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi persoalan dalam hidup, responnya itu salah. Saya menemukan 4 respon manusia ketika menghadapi tantangan. 4 kemungkinan respon manusia. Yang pertama adalah dia coba melawan dengan kekuatan sendiri. Orang-orang modern kan diajar dengan mengatakan, oh kita hebat, kita canggih, kita luar biasa. Sampai hari ini saya mau kasih tahu, yang namanya vaksin virus corona belum ditemukan. Kita kalau mengantungkan diri kita pada manusia, pasti gagal, gagal total. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ada orang yang menyerah. Saya pasrah aja deh Pak, udah begini. Dia nyanyi lagu dangdut yang berkata apa? Ya nasib, saya memang dinasibkan seperti ini. Saya seperti ditakdirkan untuk jadi orang yang gagal. Saudara-saudara, orang seperti ini biasa jadi stres, depresi. Makanya saudara boleh menemukan banyak fakta. Ada banyak orang sekarang mengalami stres, depresi yang luar biasa. Ada orang yang melarikan diri. Dia nggak mau menghadapi yang namanya tantangan dengan cara apa? Dengan pakai narkoba, dengan pakai minum-minuman keras, dengan melakukan hal-hal yang negatif. Ini akan membuat hidupnya tambah hancur. Bayangkan di tengah-tengah pandemi virus corona, itu yang namanya BNN menangkap orang-orang yang menyelundupkan narkoba. Kenapa? Karena demand-nya tinggi saat ini, susah. Ada banyak orang yang stres pakai narkoba. Saudara-saudara, tapi sebagai orang percaya, ini yang saya mau sampaikan buat jemaat Tuhan. Kita harus punya respon. Dengan apa? Mempercayai bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pertanyaannya buat kita, bagaimana mujizat Tuhan itu bisa terjadi? Yang pertama, saya menemukan dalam Alkitab, mujizat Tuhan terjadi karena Tuhan Yesus mengetahui kebutuhan manusia. Saya katakan sekali lagi, mujizat Tuhan di dalam Tuhan Yesus terjadi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengetahui kebutuhan manusia. Saya baca dalam Yohanes 5 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Alkitab menceritakan ada orang yang sakit lumpuh. Sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Peristiwa ini terjadi di kolam Bethesda. Sampai hari ini ada yang namanya puing-puing kolam Bethesda. Ini menjadi sebuah penelitian arkeologi yang menarik, saudara. Di kolam Bethesda, menurut Alkitab yang tadi kita baca, ada orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, orang yang lumpuh. Yang mereka menunggu katanya, kalau ada malaikat Tuhan yang menggoncangkan kolam itu, yang turun pertama itu yang sembuh. Saudara, tapi yang saya mau katakan saat ini adalah kita fokus pada Tuhan Yesus, bukan pada kolamnya.
Kenapa? Nanti saya akan singgung soal kolam Bethesda. Sedikit saja saudara. Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha tahu. Di dalam Injil Yohanes berkali-kali dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengenal manusia. Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena Tuhan Yesus mengenal mereka semua. Karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ketika murid-muridnya bersungut dalam Yohanes 6 ayat 61. Karena perkataan Kristus yang keras. Ada yang bersungut-sungut, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu dalam keadaan di mana murid-murid ada yang tidak percaya, yang akan menyerahkan dia. Kita tahu nama Yudas Iskariot. Tuhan Yesus tahu. So Yesus tahu dari semula. Dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 37-38. Ketika Petrus berkata, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan dia akan meninggalkan para murid. Dan seorang murid yang namanya Petrus, saya pernah sharing tentang Petrus. Petrus adalah orang yang ekstrovert. Orang yang ngomong dulu baru mikir. Orang yang asbun, asal bunyi, asma, asal mangap, omong doang. Jadi seringkali Petrus itu ngomong doang tapi gak ditepati janjinya. Karena dia seorang yang lemah dalam komitmen. Ini ibarat zaman sekarang, dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Begitu kira-kira lagunya susah ya. Dan Tuhan Yesus tahu. Petrus sebelumnya namanya disebut Simon Petrus. Simon itu artinya alang-alang, gak punya pendirian. Haleluya, haleluya, hula-hula, kesambar, halilintar. Saudara-saudara, tapi Tuhan Yesus berkata begini, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus mengetahui bahwa yang namanya Simon Petrus akan menyangkalnya. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Namun dalam Yohanes 20 dicatat, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, ada murid yang absen namanya Thomas. Mungkin waktu itu Thomas ya lagi nongkrong-nongkrong sama temennya. Mungkin waktu itu Thomas lagi nongkrong-nongkrong di kafe. Belum ada kafe waktu itu ya. Mungkin Thomas waktu itu lagi ada acara keluarga, sehingga dia gak nongol bersama dengan para murid. Dan ketika para murid melapor kepada Thomas bahwa Yesus bangkit menampakkan diri, Thomas gak percaya. Thomas minta bukti. Kita pernah baca ayatnya saudara. Dia mau lihat bekas paku, bekas peluang di tangan Yesus. Dia mau lihat bukti bahwa Yesus lambungnya benar-benar. Ya, Yesus yang bangkit itu benar-benar ada lukanya dalam tubuh Yesus. Saudara, Tuhan Yesus mengetahui Thomas yang tidak percaya. Karena kenapa? Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kali yang berikutnya. Saudara, Tuhan Yesus secara khusus langsung mengatakan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu. Dan cucukkan dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Langsung Thomas menjawab, oh my Lord, oh my God, ya Tuhanku dan Allahku. Ini membuktikan oh Yesus sanggup mengadakan mujizat karena dia Tuhan yang maha tahu. Dan dia tahu keadaan kita. Dia tahu persoalan kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu siapa yang tidak percaya. Saat ini pun juga saya gak tahu saudara kayak gimana ibadahnya. Tetapi Tuhan Yesus tahu gimana keberadaan saudara. Saya gak tahu persoalan saudara. Saya gak tahu sakit penyakit saudara. Saya gak tahu hutang piutang yang saudara alami. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha tahu. Makanya Tuhan Yesus sanggup mengadakan mujizat karena dia Tuhan yang maha tahu. Dalam teknik konseling, kalau saya boleh sedikit cerita, kami diajar untuk apa? Merefleksikan perasaan konseling. Kami diajar sebuah teknik yang disebut dengan teknik listening. Listening sebuah teknik di mana kalau orang datang sama saya sebagai seorang hamba Tuhan, dia berkata, Pak, saya lagi punya masalah. Saya mesti dengar masalahnya apa, ya, Pak. Dia berkata, Pak, saya baru kena imbas PHK. Ya, saya langsung berkata, oh Bapak kerja di mana? Ini. Terus saya tanya, Pak, Bapak udah berapa lama kerja? Jadi saya terus merefleksikan perasaannya. Jadi saya gak boleh, ya, kalau orang datang sama saya, Pak, saya lagi punya masalah. Langsung saya berkata, mari kita berdoa. Gak boleh. Atau dia mulai berkata, Pak, saya kena PHK. Jangan takut, Tuhan pasti. Saya gak boleh langsung khotbahin dia tanpa kolektor, saudara. Saya harus mendengarkan. Katanya, kalau kita sudah mendengarkan masalah orang, 50% masalah sudah tertolong. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa manusia itu sangat terbatas. Kami pun hamba-hamba Tuhan ketika dengar masalah, supaya kami bisa mengorek persoalan seorang jemaat. Kami tidak tahu persis masalah dari orang-orang.
yang konseling, yang menceritakan masalah kepada kami, para hamba Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang maha tahu. Saya mengatakan begini saudara, bukan berarti kita gak boleh sharing kepada seorang hamba Tuhan atau cerita masalah kita sama orang lain. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha tahu. Saya punya kesaksian pribadi. Berapa tahun yang lampau ketika saya khotbah di sebuah gereja di daerah Kelapa Gading. Saya ini kan kadang-kadang Bapak Ibu sekalian khotbah hari Minggu tuh jadwalnya padat. Ya, jadi dari satu tempat ke satu tempat. Saya ingat waktu itu saya khotbah di Kelapa Gading jam 11. Jam 1-nya saya mesti khotbah di sebuah mall di Jakarta Pusat, Jakarta, di Mall Ambassador, itu jam 1. Jadi saya khotbah jam 11 di Kelapa Gading. Jam 1 saya khotbah di Mall Ambassador. Jadi selesai saya khotbah, jadi waktu itu saya ingat tuh, saya datang ya pas mau khotbah, selesai saya khotbah, saya langsung jalan. Makanya hari Minggu pendeta-pendeta tuh kayak malaikat. Karena malaikat itu datangnya gak ketahuan, pulangnya gak ketahuan. Jadi saya datang khotbah, selesai saya khotbah langsung saya jalan cepet-cepet. Ya mohon maaf, jangan ditiru. Saya suka ngebut, ya. Jadi saya ngebut. Makanya kalau hari Minggu saya suka mengatakan buat jemaat, kalau ada mobil yang ngebut, ya mepetin mobil saudara, jangan marah. Itu mobil pendeta hamba Tuhan yang lagi kejar jadwal khotbah. Saudara jangan marah, cukup suruh berdoa buat hamba Tuhan itu. Tuhan ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saudara, jadi saya buru-buru. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, mobil saya mogok pas di pinggir Mall Arta Gading. Nah tolong dikasih lihat, pas di pinggirnya. Waduh, saya lihat temperatur mobil langsung tuh naik. Waduh, saya bilang mogok ini karena overheat. Saya bilang air radiator ini. Saya bukan ahli dalam bidang permesinan mobil. Ya saya lihat, oh nih pasti nih radiatornya airnya habis. Bener. Saya turun, saya lihat kelihatannya kayak ngepul-ngepul. Saya mulai buka kap mesinnya. Dan saya lihat air radiatornya habis. Saya angkat. Padahal seingat saya waktu itu udah jam 12:30 di Kelapa Gading. Jam 1 saya mesti khotbah di Mall Ambassador. Saya angkat ke mesinnya. Saya angkat begini. Sambil saya berdoa. Oh Tuhan tolong. Apa yang harus saya perbuat? Mau diapain di mobil ya? Saya angkat begini. Ya, baru ngangkat. Nggak tahu mau ngapain. Itu hitungan detik. Tiba-tiba ada orang yang panggil saya. Pak Amos dari sebuah mobil. Pak Amos, saya lihat, kaget. Ternyata teman baik saya. Sudah tahu teman saya sebutnya namanya Pak Wesen. Pak Wesen dengan istrinya itu tinggal di daerah BSD. Di daerah BSD. Ketemunya di Kelapa Gading. Jadi Pak Wesen, ini teman pelayanan juga dengan Pak Wesen. Pak Wesen lihat saya. Mungkin saya nggak tahu apa Pak Wesen tahu mobil saya apa enggak. Pokoknya dia nengok, dia lihat, loh Pak Amos katanya. Dia panggil Pak Amos. Dia berhenti. Ya enggak. Terus dia tanya, Pak Amos gimana? Ini Pak, saya mesti khotbah bla 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 jam 1 di Mall Ambassador. Langsung saya kan panik.com. Terus Pak Wesen tiba-tiba panggil satpam Mall Arta Gading. Panggil satpam, kasih uang sedikit dan berkata, Pak tolong dijaga nih mobil Pak ya. Nanti ada yang direct yang manggil. Udah saya juga gak mikir. Karena udah gak mungkin mau dibetulin. Pak Amos udah tinggalin aja. Satpamnya juga bilang, udah Pak saya yang jagain. Langsung Pak Wesen antar saya ke Mall Ambassador. Dan saya khotbah dengan aman terkendali. Setelah itu baru kita urus tuh mobilnya. Ya, kalau nggak salah saya besoknya tuh mesti keluar kota. Jadi isi saya sama saudara saya tuh, ya Pak Erwin yang ngurus selanjutnya. Saudara, itu ajaib buat saya. Kenapa? Karena baru saya angkat kap mesin. Saya berkata, Tuhan, saya mesti ngapain nih? Tiba-tiba Pak Wesen. Padahal Pak Wesen itu ceritanya gini. Jadi lagi jalan-jalan di Kelapa Gading, pulang dari gereja. Dia mau sebenarnya mau isi bensin gitu. Terus dia bilang sama istrinya, isi bensin sana. Memang kan kalau sudah pernah ke Mall Arta Gading, di seberang jalannya tuh, yang di pinggirnya tuh ada pom bensin. Situ, jadi pas banget hitungan detik. Saudara, saya anggap ini sebuah mujizat loh. Sebuah mujizat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha tahu. Puji Tuhan. Saudara, saat ini saya mau tanya, apakah saudara yakin Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tahu keadaan saudara? Saya mengatakan bahwa saudara, Tuhan Yesus mengetahui keadaan kita lebih baik daripada diri kita sendiri.
Dia tahu apa yang kita butuhkan. Kadang belum kita ucapkan dalam doa, Tuhan tahu. Kadang kita doa A, Tuhan kasih B dan C. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang maha tahu. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, yang kedua, mujizat terjadi karena ketaatan terhadap perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata begini kepada orang lumpuh itu. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga semula orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Cara Tuhan Yesus dengan cara manusia seringkali berbeda. Ini yang seringkali ada banyak orang tidak mengalami mujizat Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang lumpuh yang selama 38 tahun dalam keadaan yang sakit, lumpuh. Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Orang itu kan mesti jawabnya, iya Tuhan saya mau sembuh. Tapi dia berkata begini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sebentar aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, jadi dia mempunyai semacam kayak satu paradigma berpikir. Saya sembuh hanya dengan masuk di kolam Bethesda. Ketika air mulai digoncangkan, kalau saya mendahului orang lain, saya sembuh. Ini caranya dia. Saya katakan ini cara manusia kebanyakan. Saya menemukan dalam Alkitab, saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan ya dengan berbagai macam cara. Enggak bisa orang ngatur caranya Tuhan. Enggak bisa orang berkata Tuhan, ya cukup olesi saya dengan minyak saya sembuh. Enggak. Saya menemukan cara Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat, saudara. Karena Tuhan memerintahkan, ada firman-Nya. Saudara, puji Tuhan, orang lumpuh ini mau dengar. Karena ketika Tuhan Yesus berkata, angkatlah tilammu, berdirilah, orang ini sembuh. Saudara, saya menemukan hal yang kedua, mujizat terjadi. Kalau kita taat pada perintahnya. Mujizat air menjadi anggur. Karena Yesus berkata kepada para pelayan, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisi sampai penuh dan mujizat terjadi. Ini pesta kawin di Kana yang terkenal itu. Mujizat di Danau Genesaret. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Simon Petrus. Tuhan Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan tebakanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan saudara mencatat dalam Alkitab, saudara, Tuhan Yesus ya, mengadakan mujizat ketika yang namanya Simon Petrus ya taat kepada perintah Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit Bapak Ibu sekalian ya, pengalaman yang saya alami dalam kehidupan pribadi saya dan keluarga. Saya tidak pernah lupa tahun 89 ketika ayah saya ya dipanggil Tuhan. Dan kami punya pergumulan yang besar tahun 89. Saya suka menyaksikan kesaksian ini. Ini kesaksian mujizat yang menurut saya dengan akal logika pikiran yang sampai hari ini saya gak bisa ngerti. Itu semua ya karena mujizat Tuhan. Karena ketika ayah saya meninggal itu bill tagihan rumah sakitnya itu 9,4 juta rupiah. 9,4 juta rupiah tahun 89. Dan kami di rumah waktu itu benar-benar tidak punya uang. Ayah saya meninggal di rumah sakit yang cukup besar di Jakarta Selatan. Ya karena stroke, harus menjalani operasi stroke. Dan seterusnya. Dan akhirnya ayah saya dipanggil Tuhan. Dan hutangnya 9,4 juta. Bayangkan ketika jenazah ayah saya mau diberangkatkan dari rumah duka rumah sakit tersebut. Itu pihak rumah sakit nahan jenazah ayah saya. Belum boleh pergi. Kenapa? Belum diselesaikan tuh tagihan 9,4 juta. Singkat cerita, karena ada teman dari almarhum ayah saya, seorang polisi. Dia datang waktu itu dengan pakaian lengkap. Saya ingat bunganya ada 3 bunga di pundaknya. Dia yang tanya sama saya, kenapa belum diberangkatkan jenazah? Saya bilang karena tagihan rumah sakit belum selesai. Itu dia menghadap pihak rumah sakit dan dia ngomong dengan keras. Akhirnya kami bisa berangkat dan memakamkan jenazah ayah saya almarhum. Saudara, singkat cerita, kami masih punya pergumulan. Karena kenapa? Mama saya, ya waktu itu saya masih ada tugas belajar di Jogja dan menyelesaikan pelayanan juga di daerah Klaten. Saya ingat ibu saya itu harus ya tiap bulan, ya mama saya harus tiap bulan ke rumah sakit. Logikanya secara manusia, kami mesti berhutang, kami mesti jual rumah. Karena kami gak punya uang. Gimana bayarnya? Uang duka pun yang kami terima itu gak bisa melunasi. Jauh yang kami terima. 9 jutaan utang kami.
Tapi ajaib ini singkat cerita. Pihak rumah sakit panggil mama saya dan mengatakan, ya, singkat cerita mengatakan kami dibebaskan, dan pihak rumah sakit mengatakan begini sama mama saya. Ini langsung ketemu sama direktur keuangannya, karena mama saya berbulan-bulan datang ditanya bisa bayar nggak bisa datang nggak bisa. Akhirnya direktur keuangannya yang datang ketemu sama ibu saya, dan singkat cerita direktur keuangannya berkata, ibu nggak usah datang lagi. Ini nggak pernah terjadi di rumah sakit ini. Kami bebaskan biaya rumah sakit. Siapa yang pernah nyangka seperti itu? Jadi saya mau kasih tahu, cara Tuhan dengan cara kita tuh beda. Seringkali kita nggak mengalami mujizat Tuhan karena kita kasih proposal sama Tuhan. Tuhan gini loh, cara saya diberkati. Tuhan ini loh. Ya, kadang kita mau dapat jodoh juga begitu. Tuhan ini loh jodohku. Padahal Tuhan yang maha tahu. Tadi kan saya bilang yang pertama, Tuhan tuh maha tahu. Tuhan tuh lebih tahu diri kita, kebutuhan kita. Rencana yang agung itu Tuhan yang tetapkan buat kita. Jadi Tuhan punya cara yang harus kita ikuti. Bukan caranya kita. Saudara-saudara, mengapa kita harus berdoa, mohon hikmat dalam kesulitan hidup? Karena hikmat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita, itu yang harus kita taati. Ketaatan pada perintah Kristus itu seringkali ya dan selalu membuat kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Itu kuncinya. Saudara, ketaatan kepada perintah Kristus ini terjadi dengan luar biasa dalam peristiwa ini. Kenapa? Karena orang lumpuh itu gak tahu siapa itu Yesus. Karena kenapa? Coba baca dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Maksudnya orang itu adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Gak tahu. Mujizat Tuhan Yesus kan kalau kita lihat 3 kategori. Iman dari sifat dengan mujizat, iman dari orang lain, atau iman dari seorang hamba Tuhan yang punya karunia dalam pelayanan kesembuhan dan mujizat. Tetapi di sini mujizat itu luar biasa. Orang ini ya asal taat saja. Dia taat, padahal dia gak tahu seperti Yesus. Dia taat pada perintah Yesus. Dia taat pada firman Tuhan Yesus. Sembuh. Saya pernah bersaksi seorang bapak yang belum percaya pada Kristus. Saya ketemu bapak ini. Ya, istrinya sudah jadi orang percaya. Dianya belum. Agamanya gak jelas. Ya pokoknya dia belajar macam-macam. Ya biasa kan orang di Jawa kan macam-macam. Ya imannya tuh orang bilang tuh sinkretisme. Campur sana campur sini. Pokoknya udah. Jangan nantang juga namanya Yesus, tapi dia Yesus plus ya. Saya suka bilang kus plus, lagunya bagus tapi Yesus plus itu sinkretisme itu sesat. Saudara, bapak ini dia ngalamin mujizat loh. Ya, dia cerita dia nabrak seorang, dia kerjanya itu masukin barang di Jawa Tengah. Dan ketika dia masukin barang apa yang terjadi? Ya, mobilnya nabrak seorang anak dengan sepeda. Ditabrak itu sepedanya hancur tapi anaknya gak apa-apa, gak ada tulang yang patah, gak ada cedera yang berat. Sampai orang di kampung itu, desa itu, pikir dia punya yang pegangan tuh. Ya opo-opo gitu, punya jimat gitu. Padahal dia apa? Karena istrinya sering kali ngomong tentang Yesus. Dia berteriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saudara, Yesus tolong. Mujizat terjadi. Saudara, orang yang gak kenal siapa Yesus, taat kepada perintah Tuhan Yesus, taat kepada firman Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Makanya kita pun juga demikian saudara. Kalau kita taat kepada firman Tuhan Yesus, kita percaya pada firman Tuhan Yesus dan taat kepadanya, mujizat Tuhan itu terjadi. Saudara, kenapa orang ini ketika taat Tuhan sembuhkan? Padahal dia belum kenal Yesus. Karena tujuannya adalah apa? Supaya orang ini diselamatkan. Saudara, katanya kolam Bethesda itu tempat pemujaan para dewa Asklepios. Yang kalau saudara lihat ini ada keyakinan dari orang Yunani pada zaman itu. Ya, makanya kalau saudara lihat sekarang namanya lambang medis itu kan ada ular. Ini katanya dari dewa Asklepios. Jadi ada yang mengatakan kolam Bethesda itu, kan tadi ada banyak orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang timpang, yang katanya kalau ada malaikat yang turun mengoncangkan. Itu sebenarnya katanya ada macam kepercayaan yang disebut dengan kepercayaan mistik, sinkretisme. Ya, saya nggak bahas di sini. Tapi mungkin ketika Yesus berkata kepada orang lumpuh yang Tuhan sembuhkan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi tujuan mujizat adalah apa? Supaya orang itu diselamatkan. Setelah mujizat Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang laki-laki. Yesus mengatakan kepada orang-orang itu, jangan cari mujizat. Tapi makanlah roti hidup. Yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan. Pertanyaan saya kepada saudara adalah, apa tujuan kita ingin menerima mujizat dari Tuhan Yesus? Saya mengatakan bahwa saudara, kalau saudara ingin mengalami mujizat
dalam nama Tuhan Yesus, biarlah saudara menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh meyakini bahwa keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara, yang ketiga, mujizat terjadi karena Yesus Kristus adalah Allah. Di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 17. Dalam Yohanes 5 ayat 17 dikatakan begini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Karena kesembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara-saudara, tujuan dari mujizat dalam Injil Yohanes ada 7 mujizat. Sudah bisa lihat dari yang pertama air menjadi anggur sampai kebangkitan Lazarus ada 7 mujizat. Tujuannya apa? Di dalam Injil Yohanes jelas dikatakan tujuannya supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu boleh hidup dalam namanya. Ketika Simon panggil Yesus dalam Lukas 5 ayat yang kelima, Guru. Tetapi dalam ayat yang ke-8 dia panggil Yesus Tuhan. Kenapa? Karena dalam Lukas 5 ayat 6 sampai 7 ada mujizat yang terjadi. Ketika tadi kita baca ayat Simon Petrus taat, mujizat terjadi saudara. Kalau sudah baca di dalam Kisah Para Rasul, mujizat terjadi, Injil diberitakan dan orang bertobat. So boleh baca dari Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-11. Saudara-saudara, dengan kata lain saya mengatakan, mujizat terjadi karena Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa. Tujuannya mujizat dalam Injil Yohanes supaya orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah Tuhan yang menyelamatkan. Makanya sangat disarankan kalau orang baru bertobat, ya percaya Tuhan Yesus, sangat disarankan baca Injil Yohanes. Saudara-saudara, poin yang ketiga, kita mau percaya Yesus sanggup bermujizat. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Kalau saudara membaca di dalam pelayanan misi sekarang, saya suka mengatakan ada yang namanya jendela 1040. Ini daerah di mana orang sulit beritakan Injil. Ini daerah yang paling banyak ateisnya, animismenya, kelompok Muslim, Hindu, Buddhism yang paling banyak. Ini satu daerah dari 10 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara. Tetapi dalam bukunya Louis Puss, The Move of the Holy in the 1040 Window menceritakan di daerah yang sulit beritakan Injil ada banyak mujizat. Kenapa ada banyak mujizat di situ, saudara? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Jadi mujizat terjadi supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Percayakah Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup mengadakan mujizat sampai hari ini? Kalau Bapak Ibu sekalian saat ini sedang mengalami pergumulan dalam hidup, saudara sedang mengalami kesulitan dalam hidup, mengalami sakit penyakit yang orang katakan sulit dipulihkan rumah tanggamu. Mungkin orang berkata sama kita, udah deh. Ya udah gak bisa dah, lu merubah hidup lu, udah gak bisa dah, lu emang udah begini. Mungkin orang Jakarta berkata begini sama kita, udah deh, lu emang nasib lu begitu. Saudara, kita percaya mujizat terjadi karena apa? Karena 3 hal. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Tahu, Dia mengetahui kebutuhan kita. Yang ketiga saudara, mujizat terjadi karena ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan katakan, taati, mujizat terjadi. Dan yang ketiga saudara, mujizat terjadi karena Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdiri bersama, kita berdoa. Bapak Surgawi, pada saat ini kami berdoa Tuhan, mungkin ada di antara kami sedang mengalami pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan dalam hidup. Tetapi Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Yesus Kristus Tuhan kami. Dan pada saat Tuhan Engkau mengetahui masing-masing pergumulan, karena Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Hadir, Engkau Tuhan yang berfirman, yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Dan pada saat Tuhan, biarlah setiap kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Dan biar setiap kami sungguh percaya Yesus Kristus sanggup menolong kami, sanggup menyembuhkan kami, sanggup memulihkan kami, sanggup membuka jalan ketika kami menghadapi jalan yang buntu. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, yang kuasanya tidak berubah dahulu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan.
Berdoa Tuhan, walaupun saat ini kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19, tetapi Allah yang maha besar sanggup menolong kami. Tuhan, biarlah Engkau memulihkan Indonesia, memulihkan seluruh dunia ini. Dan kami mau tetap berkata buat Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Kami tetap berdoa Tuhan untuk angka kesembuhan dari orang-orang yang terpapar virus corona di Indonesia semakin bertambah. Orang-orang yang disembuhkan, para tenaga medis Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan. Kami pun sebagai gereja Tuhan, ketika kami mulai beraktivitas Tuhan, anak-anakmu yang mulai bekerja, yang keluar dari rumah dan harus menempuh pekerjaan di perjalanan, Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Dalam kesempatan kami bisa beribadah, Tuhan Engkau memberkati persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan pelayanan, untuk pelayanan diakonia, peduli, mungkin juga pelayanan misi, dan banyak persembahan yang kami berikan buat Tuhan, supaya melalui hidup kami nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami bisa bersekutu, memuji dan muliakan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mohon secara khusus berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Mari saudara, kita angkat tangan kita bersama, supaya Tuhan turun tangan. Ketika Tuhan Yesus turun tangan, Dia pegang tangan kita, sehingga mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini, supaya digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu sekalian, hari Minggu ini seperti yang mungkin Bapak Ibu sekalian telah terima message dari Pastor's Message, bahwa kita akan mengadakan ibadah hari Minggu. Jadi ibadah yang seperti ini formatnya, ini tappingnya di rumah saya. Kita ada tim ya. Terima kasih Pak Dave, ada Pak Sandy, ada Pak Stanley yang bantu kita. Ya, kalau sudah lihat di bagian akhir dari tayangan video ini juga saya dibantu juga oleh istri saya tentu saja, ya, anak saya Gabriel, ada Micul dan Caca. Kami ini tim kecil sebenarnya, tim kecil. Ini tappingnya di rumah saya, ya. Ini format yang seperti ini. Tapi kita punya format yang disebut dengan live streaming. Nah, live streaming itu jam 10. Kalau Bapak Ibu sekalian pada saat ini, ya, melihat ibadah ini dan sebelum jam 10, Bapak Ibu sekalian boleh buka di channel GB Ebenezer Official, GB Ebenezer Official. Jam 10, ya. Kita akan mengadakan ibadah live streaming. Jadi langsung dari gereja, ya. Berdoa supaya ibadah live streaming tetap memberkati jemaat, ya. Karena kalau live streaming kadang-kadang gangguannya bisa saja, kendalanya banyak, ya, karena jaringan internet dan sebagainya, ya. Jadi Minggu 12 Juli kita ada 2 mode ibadah, ada yang online service seperti ini yang diambil di rumah saya, dan ada ibadah live streaming. Ya, ibadah live streaming jam 10. Saya pun juga yang melayani, dan khotbahnya pun masih dengan tema yang sama. Ya, Miracle of Jesus Christ. Kalau Tuhan kendaki, saya tetap akan mengkhotbahkan tentang mujizat Tuhan Yesus dari bagian yang lain. Tadi saya sebut saudara, dalam Injil Yohanes ada 7. Ya, ada 7 mujizat Tuhan Yesus. Nanti, ya, atau kalau Bapak sekalian telah melihatnya, tayangan ini, ya, ibadah live streaming saya akan berkhotbah juga. Kemudian kita akan memulai ibadah ini, kita doakan mungkin kemungkinan di akhir bulan Juli. Di akhir bulan Juli. Kami akan memberikan seperti yang minggu lalu saya katakan, ada Google Form. Karena kita harus melewati namanya protokol kesehatan yang ketat. Dan jangan lupa buat ibu-ibu 11 Juli. Ya, 11 Juli ya, boleh lihat kemarin ya, berarti ya kemarin. Ya, kalau buat ibu-ibu yang belum sempat lihat ya ibadah FWS, ya channel yang sama 11 Juli, Ibu Imelda Wigono ya memberkati ibu-ibu semua dalam pelayanan khusus buat ibu-ibu FWS, Faithful Women Service. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah pengumuman singkat ini. Tetap melakukan 3M ya, pakai masker. Waduh, mana maskernya, saya nggak sempat ambil ya. Pakai masker, mencuci tangan 20 detik dan menjaga jarak. Tuhan memberkati. Happy Sunday. Shalom. You are here
You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching